Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9C dan 9D. Hari ini tanggal 19 Januari 2021, kita akan belajar tentang tabung terpotong dan tanpa tutup, serta kerucut terpancung dan tanpa alas. Nah, oke, kita sekarang akan bahas tentang tabung yang terpotong dan tabung tanpa tutup. Oke, misalnya di sini ada sebuah tabung. Nah, dia diameter lingkarannya itu adalah 4 cm dan tinggi tabungnya adalah 15 cm. Nah, kalau misalnya tabungnya kayak gini gampang ya kalau mau cari volume atau cari luas permukaan. Nah, bagaimana kalau misalnya tabungnya itu ternyata tidak ada tutupnya? Nah, berarti ini ibu hapus nih. Di sini tidak ada tutupnya. Kalau misalnya di sini nggak ada tutupnya, ini adalah lubang, sedangkan di sini ada alasnya, tidak ada tutupnya. Berarti dia akan berpengaruh kemana? Apakah dia akan berpengaruh ke volume atau akan berpengaruh ke luas permukaan? Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah tabung, ya kan? Ini adalah tabung. Kalau misalnya nggak ada tutupnya, misalnya nggak ada tutupnya seperti ini. Nah, apakah volumenya berubah? Nah, volume itu adalah isinya. Nah, isinya tidak berubah ya. Dia akan tetap bisa dimasukkan sampai full. Tapi ini tidak ada tutupnya. Nah, kalau misalnya ada tutupnya, itu berpengaruh pada luas permukaan. Nah, luas permukaan, ini permukaannya, ini permukaannya, ini permukaannya. Kalau misalnya dia tidak ada tutupnya, berarti dia akan berpengaruh pada luas permukaan. Nah, bagaimana cara menghitung luas permukaannya? Berarti luas permukaannya dikurangi nih, dikurangi sama lingkaran yang tidak ada. Nah, kita coba ya. Oke, misalnya ada tabung seperti ini. Ini kan tabungnya ada dua lingkaran. Kalau misalnya nggak ada tutupnya satu, berarti lingkarannya hilang satu ya. Ini berpengaruh pada luas permukaan. Nah, luas permukaan tabung itu adalah luas permukaan tabung yang tanpa tutup itu adalah pi R kali R tambah 2T. Nah, luas permukaan ibu kasih kode luas permukaan tabung tanpa tutup gitu ya, tanpa tutup. Nah, pi nya berapa? Kita pakai 22/7 aja. R nya berapa? Kita lihat nih, kalau diameternya 4 berarti R nya 2. Oke, berarti 2 tambah 2 kali tingginya berapa tadi? 15. Oke, berarti luas permukaan tabung tanpa tutup itu 44/7 kali 2 tambah 30 di sini. Berarti luas permukaan tabung tanpa tutup dengan 44/7 dikali 32. Nah, kita hitung nih luas permukaan tanpa tutup berarti kita hitung 44 kali 32 adalah 1408/7. Nah, berapakah 1408/7? Hasilnya desimal ya, sekitar 201, sekian. Berarti sampai di sini aja, selesai aja juga nggak apa-apa. Oke, ini luas permukaan tabung tanpa tutup. Oke, selanjutnya gimana kalau misalnya tabungnya terpotong? Nah, ibu akan potong tabungnya itu di tengah-tengah seperti ini. Berarti yang sebelah sini itu adalah bayangan karena udah ibu potong ya. Nah, jadi sisa tabungnya itu yang di sebelah kanan. Nah, oke, kalau misalnya tabungnya itu terpotong seperti ini akan berpengaruh pada luas permukaan dan volumenya. Nah, kalau misalnya terpotong seperti ini, kita bisa cari nih luas permukaannya dulu. Nah, luas permukaan tabung ini pakai tutup ya, karena di sini tertutup, di sini tertutup, berarti luas permukaan tabung yang dengan tutup. Berapakah luas permukaan tabung yang dengan tutup? Itu adalah 2 pi R kali R tambah T.
T. Nah, karena kita potong tabungnya jadi 2 sama besar, berarti dia itu dibagi 2. Nah, ini ya. Berarti coret-coret, berarti luas permukaan sama dengan 22/7 dikali R-nya itu. Kita lihat di sini. R-nya itu tadi 2 ya. 2 tambah tingginya tetap 15. Berarti luas permukaannya sama dengan 44/7 dikali 17. Maka luas permukaannya sama dengan 44 kali 17 sama dengan 748/7. Sampai sini cukup selesai untuk mendapatkan luas permukaan tabung yang terpotong menjadi 2 sama panjang begini ya. Selanjutnya bagaimana dengan volumenya? Sama, kita cari dulu nih volume kalau tabungnya tidak terpotong. Volume kalau tabungnya tidak terpotong itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya itu adalah lingkaran alasnya adalah pi r kuadrat kali tinggi, gitu ya. Karena dia terpotong, maka volumenya terbagi menjadi 2, berarti per 2. Maka volume sama dengan pi-nya kita pakai 22/7 kali r-nya itu adalah 2 kali tingginya adalah 15/2. Oh ya, R-nya dikuadratin ya. Nah, oke. 2 kuadrat ini kan artinya 2 kali 2. Berarti bisa nih kita kali V sama dengan 22/7 kali 2 kali 2 kali 15/2. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa coret nih. Ini yang sama. Berarti tinggal V sama dengan 22/7 kali 2 kali 15 adalah 30. Nah, kita hitung 22 kali 3 adalah 6. 6 tambah ini 660/7. Sampai sini selesai juga nggak apa-apa. Jadi ini adalah volume apabila tabungnya terpotong menjadi 2 sama panjang. Oke, untuk tugas tabung ini coba kalian buka LKS halaman LKS halaman 7 itu soal nomor 9. Jadi tugas hari ini yang pertama adalah LKS halaman 7 nomor 9. Tentukan luas permukaan bangun berikut. Ibu tambahin ya luas permukaan dan volumenya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang kerucut terpancung. Selanjutnya adalah kerucut terpancung dan tanpa alas. Nah, misalnya ini di sini ada sebuah kerucut. Kita pancung kita buat tanpa alas dulu. Kalau kerucut dia nggak ada alasnya, berarti namanya itu adalah selimut. Nah, selimut itu yang melingkari sini. Nah, kalau selimut itu berarti dia berhubungan dengan luas permukaan karena volumenya dia tidak akan berubah. Jadi luas selimut kerucut itu adalah Pi kali R kali S. Nah, kalau misalnya di sini Ibu kasih R-nya itu 2. Nah, habis itu S-nya di sini itu Ibu kasih ini aja deh. Di sini 3, di sini 5. Nah, berarti luas selimutnya adalah P-nya kita pakai 22/7 ya. R-nya itu 3, S-nya 5. Berarti enakan di sini 7 aja deh ya. Biar hitungnya gampang. Di 7, di sini 7 aja. Nah, berarti ini kita coret-coret, berarti luas selimutnya adalah 66. Gampang ya kalau misalnya kerucut tanpa alas itu berarti dia berhubungan dengan luas selimut. Selanjutnya bagaimana kalau kerucut itu terpancung? Nah, apa sih terpancung itu? Oke, kerucut terpancung itu maksudnya adalah apabila sebuah kerucut kita potong. Nah, kita potong di sebelah sini nih. Kita potong gambar gunting.
kita potong sebelah sini. Nah, berarti dia akan menjadi dua bangun ruang, yaitu bangun atas kerucut dan bangun bawah kerucut. Nah, bagaimana jika bangun ini bangun ruang kerucut ini kita pancung atau terpancung? Berarti dia berhubungan dengan volume, juga berhubungan dengan luas permukaan. Nah, di sini ada dua nih. Kalau misalnya volume dari kerucut yang terpancung. Volume dari kerucut yang terpancung itu adalah 1/3 pi kali R1 kali T1, ini R-nya dikuadratkan ya, dikurangi R2 kuadrat T2. Nah, di sini ada R1, ada T1, ada R2 dan T2. R1 itu apa? R1 itu adalah jari-jari kerucut yang besar. Jadi kerucut yang besar ini kan jadi terbagi jadi dua kerucut nih. Kerucut yang paling besar, kerucut yang awal, sama kerucut yang setelah dipancung yang bagian atas nih. Terus jari R2 itu apa? Jari-jari yang di sini nih, yang kecil ini. Kalau di sini 3, di sini Ibu kasih 1. Nah. Kelihatan nggak? 1. Nah. Selanjutnya, tinggi. T-nya ada 2 juga nih. T-nya 1 dan T-nya 2. T1 itu T dari ujung sini, dari pucuk sini sampai bawah sini. Nah, ini Ibu kasih, kalau ini 3, 7, berarti ini Ibu kasih 5. 6 deh ya. Kasih 6. Nah, dari ujung sini sampai sini itu adalah T1, panjangnya adalah 6 cm. Sedangkan T2 itu berarti dari ujung sini sampai sini, potongan dari sini ya, karena dia kan terpotong, terpancung. Berarti dari sini sampai sini Ibu kasih ukurannya 3 aja. Oh, 2 ya, 2. Nah, ingat ya, 2 ini dari ujung sini sampai potongan terpancung, 6 ini dari ujung sini sampai bawah. Nah, berarti volume setelah kerucut itu terpancung, itu adalah 1/3, P-nya kita pakai 22/7 aja, nggak apa-apa. R1-nya itu berapa tadi? 6 ya. Salah, R yang ini ya, 3 kuadrat. T1-nya adalah 6, dikurangi R2 kuadratnya itu adalah 1, kali T2 kuadratnya adalah 2. T-nya nggak pakai kuadrat ya nak, Ibu lupa. Selanjutnya, V sama dengan 22/3 kali 7, berapa? 21. Di sini 9 kali 6, di sini 2. Oke, V sama dengan 22/21. 9 kali 6, 54, dikurangi 2, 52. Oke? Sip. Sekarang V sama dengan, kita hitung nih. Kalau bisa dicoret-coret, kalau misalnya nggak bisa berarti kita harus hitung atas kali atas baru. Oke. 22 kali 52 adalah 1144/21. Sampai sini selesai juga nggak apa-apa ya, daripada kalian mencari hasilnya desimal. Oke. Selanjutnya, tadi kalau misalnya kerucut itu terpancung berpengaruh pada volumenya, dia juga berpengaruh pada luas permukaannya. Jadi luas permukaannya itu berubah nih kalau terpancung, tidak sama dengan luas permukaan kerucut kalau utuh. Oke, maksud Ibu bukan luas permukaannya tapi luas selimut. Nah, luas selimut terpancung, luas selimut kerucut yang terpancung itu punya rumus Pi kali R1 S1 dikurangi Pi kali R2 S2. S ini apa? S ini adalah garis lukis. Nah, ini sisi miring di sini nih, garis lukis ini. Nah. Oke, di sini ada R1 dan R2. Tadi kita udah tahu ya R1 R2 itu yang mana. Sekarang adalah S1 dan S2. Di sini S1-nya ini 7, dari sini sampai sini adalah 7. Nah, dari sini sampai sini berapa? Ibu kasih 3 aja deh ya, walaupun nanti hasilnya nggak 3 deh. Oke, kita hitung aja deh berapa ya dari sini sampai sini. 3 aja ya. 3 aja. Sebenarnya sih nggak 3, ini bisa dihitung dengan Pitagoras.
Juga di sini sebenarnya nggak 7, bisa dihitung dengan Pitagoras. Tapi Ibu ambil angka acak ya. Ibu ambil angka acak. Ini Ibu kasih angka 3 aja. Nah, sekarang kita masukkan luas selimut kerucut terpancung. Berarti pi-nya itu adalah 22/7 kali R1-nya itu kita pakai berapa tadi? 3 ya. S1-nya itu berarti kita pakai 7. Ini kali ya. 22/7, R2-nya itu 1, S2-nya itu 3. Nah, ini bisa kita coret. Jadi di sini 66 dikurangi, ini nggak ada yang bisa dicoret ya, berarti 22 kali 3 66/7 gitu ya. Berarti luas selimut kerucut yang sudah terpancung itu berarti per 7 kali 66 462 dikurangi 66, maka hasilnya per 7 12 6 5 ya benar ya, ini 15 kurangi 6 9 3. Oke, sampai sini selesai juga nggak apa-apa ya. Oke, di sini udah Ibu selesai jelaskan tentang kerucut terpancung dan tanpa alas. Nah, selanjutnya untuk tugas tentang kerucut ini kalian buka LKS halaman 12. Nah, kalian buka LKS halaman 12, kerjakan nomor 8. Di situ kan ada sebuah kerucut yang terpancung. Nah, jari-jari pertamanya tuh 12, jari-jari keduanya 4. Tinggi T2-nya itu 10. Nah, T1-nya kan nggak ada. Ini Ibu tambahin ke atas ini 5. Ya. Berarti kalau misalnya kerucutnya ini sempurna, berarti tinggi seluruhnya adalah 15. Tinggi keseluruhannya adalah 15. Nah, dari gambar ini cari luas permukaan lagi. Luas selimut kerucut terpancung dan volume kerucut terpancung ini. Pertemuan kita hari ini cukup sekian. Nanti tugas hari ini akan Ibu bahas pada hari Kamis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom.